Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Emi Hanayoshi dalam kelas Pyro. Di sini kita akan membahas mengenai setup pengaturan pembelajaran mesin probabilistik, latar belakang dari pembelajaran mesin probabilistik, model probabilistik, intervensi dan pembelajaran serta evaluasi probabilistik. Di awal kita harus melakukan setup, ya, setup dari program probabilistik. Nah, coba kita lihat modul berikut ini. Ya, ada 3 bagian ya yang harus teman-teman lihat. Nah, sebagian besar masalah analisis data dapat dipahami sebagai penjabaran dari 3 pertanyaan berikut. Apa yang kita ketahui tentang masalah sebelum mengamati data apapun? Kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari data yang diberikan pengetahuan kita sebelumnya? Apakah kesimpulan ini masuk akal? Pertama, variabel dalam suatu masalah dan hubungan di antara mereka dalam bentuk model probabilistik atau distribusi probabilitas gabungan atas kumpulan variabel acak. Sebuah model memiliki pengamatan X dan variabel acak laten Z serta parameter theta. Bentuk fungsi kepadatan bersama sebagai berikut. Distribusi di atas variabel laten dalam rumus ini disebut prior, dan distribusi di atas variabel diamati dengan variabel laten disebut kemungkinan. Model probabilistik sering digambarkan dalam notasi grafis standar untuk visualisasi dan komunikasi. Meskipun di Pyro memungkinkan mewakili model yang tidak memiliki struktur grafis tetap. Model dengan banyak pengulangan lebih mudah menggunakan notasi plat, disebut demikian karena ditampilkan secara grafis sebagai plat persegi di sekitar variabel untuk menunjukkan beberapa salinan independen dari variabel acak di dalamnya. Nah, latar belakang dari model probabilistik yaitu adanya acyclic graph ya, distribusi, circular node yang mengidentifikasi random variable, X mengidentifikasi dependence pada rumus berikut, dan nodes unset nodes itu merupakan latent variable, set nodes itu variabel yang diobservasi, dan plates atau rectangle mengidentifikasikan independent copies. Rumusnya sebagai berikut dan gambar dari model probabilistiknya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Setelah kita menentukan model, aturan Bayes memberitahu kita cara menggunakannya untuk melakukan inferensi atau menarik kesimpulan tentang variabel laten dari data dengan menghitung distribusi posterior di atas Z dengan rumus sebagai berikut. Untuk memeriksa hasil pemodelan dan inferensi sebagai model cocok dengan data yang diamati X, kita dapat ukur dengan bukti atau memungkinkan marginal dengan rumus berikut ini. Untuk membuat prediksi untuk data baru dapat kita lakukan dengan distribusi prediktif posterior dengan rumus berikut ini. Nah, terakhir untuk mempelajari parameter theta, model dari data yang diamati X dapat kita melakukan dengan memaksimalkan kemungkinan marginal dengan rumus sebagai berikut. Oke, demikian pembahasan materi mengenai setup background probabilistik pembelajaran mesin. Sampai berjumpa di video selanjutnya.